apa yang dirancang sebelumnya kan biasanya kita membuat rancangan pembelajaran dan RPP sambil membayangkan maka ini pasti anak-anak nanti meresponnya seperti ini. Maka berikutnya misalkan organisasi peserta didik dengan sikap peserta didik langsung dapat membentuk kelompok. Tapi tadi nyatanya tadi ada beberapa yang masih tidak dapat kelompok. Dan dalam menerapkan cita-cita pembelajaran program learning itu mulai dari memberikan stimulus sampai menyimpulkan seperti apa refleksi yang Ibu rasakan selama mengajar melalui baca. Yang tadi yang sudah laksanakan dari yang saya bayangkan pada waktu membuat RPP itu sudah sih sesuai, cuma tadi pas pembagian kelompoknya mungkin terlewatkan, ada yang 3 itu masih dia di posisi sana, harusnya dia masuk di kelompok itu mungkin kelemahan tadi. Terus yang kedua itu anak-anak tuh masih dia agak pasif gitu, belum begitu aktif, kalau nggak ditunjuk nggak berani mereka ngomong gitu. Nah itu mungkin yang salah satu yang perlu diperbaiki ke depannya untuk menunjukkan keaktifan mereka dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga terkait dengan diskusi tadi, harusnya kan pada waktu presentasi itu ada sesi tanya jawab, mungkin anak-anaknya kurang di tanya jawabnya, mungkin mereka belum menunjukkan menggali lebih dalam terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Itu aja sih kalau dari pikiran. Kalau dari perasaan ya sih enjoy aja tadi ngajar, karena sudah sesuai dengan konsep, sudah tak planningnya memang seperti itu, nanti jalannya di sini seperti ini. Cuma kadang-kadang tadi pas kegiatan meditasi ada yang masih cekikikan siswanya, mungkin Pak Kadek bisa lihat yang di belakang itu mungkin dulu dia pernah juga praktekkan gini di kelas yang lain, sama juga ketawa dan dia gitu, dan dia kamu beli ya ikut yoga kayak gitu. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak terbiasa, ini kan hal baru bagi mereka, jadi mereka sedikit risih, mungkin kelihatan aneh kan. Maka tapi beberapa yang lihat yang di luar sana mau dia fokus mengikuti dari apa yang sudah diinstruksikan. Terkait dengan penilaian yang Ibu lakukan selama proses pembelajaran itu, apakah sudah terekam dengan baik? Tadi kalau dari segi pengetahuan sudah sih terwakili dari masing-masing kelompok. Apalagi saya sudah berikan materi dalam bentuk konten yang beda-beda ya. Mungkin kalau secara modul dia nggak ngerti, bisa lihat dia dalam tayangan YouTube, kemudian PPT juga tadi sudah dianjurkan di Google Classroom-nya, dan sebenarnya yang juga sudah siap kan agar dibaca. Kemudian akhirnya pada waktu kegiatan di tetap muka di sesi diskusi itu harapannya sebenarnya biar mereka lebih aktif, bertanya, berdiskusi, dan dari jawabannya lebih banyak lagi. Kalau dari segi kelompoknya sudah sih yang lihat dari masing-masing kelompok itu sudah mewakili ya, jadi berdiferensiasi gitu kan. Namanya kalau dari segi kesiapannya siap sih mengikuti pembelajaran, cuma mungkin ada beberapa hal yang kurang masih tadi seperti Pak Kadek sudah. Secara umum yang lihat ini anak IPS, kalau boleh tahu IPS IPA 3, 11 IPA 3. Oh maaf, IPA nih. Kelas IPA 3. Kalau boleh tahu berapa jumlahnya? 35. 35. Penilaian ke depannya apa yang akan direncanakan sehingga dapat mengakomodir, kan ada 3 konsep penilaian, ada asesmen of learning, kemudian ada asesmen as learning, ada asesmen of learning, asesmen for learning, dan asesmen as learning. Ya, kalau disederhanakan ya of learning itu setelah proses pembelajaran selesai, biasanya saya disebut formatif. Dan kalau asesmen for learning itu selama proses pembelajaran.
dan asemen ini di akhir topik pembelajaran untuk melihat keaktifan anak secara dalam bentuk umpan balik. Nah, terus nantinya rencana penilaian apa yang akan dikembangkan ke depannya agar dapat mengakomodasi tiga aspek penilaian. Kalau dari si penilaian kan sudah pengetahuan, keterampilan dan sikap. Kan sudah kita amati jadikan kegiatan pembelajaran. Nah, untuk kedepannya yang mungkin kita kembangkan itu dari segi keterampilan anak-anaknya, nanti bagaimana tugas-tugasnya, kita tidak lanjutnya dari tugas yang saya berikan dalam bentuk poster, slogan dan lain sebagainya seperti apa yang sudah kita kembangkan. Nanti kalau sudah bagus, mungkin itu nanti yang mungkin diapresiasi, kalau kurang itu yang perlu ditingkatkan lagi gitu. Makanya kan sudah zamannya teknologi ya. Mungkin ke depan guru tidak lagi membawa perangkat ajar ke kelas, cukup membawa HP saja, semuanya sudah ada di sana, termasuk penilaian. Jadi jenjang ini, jenjang sih biasanya melakukan penilaian dari presensi, kemudian sebelum dia masuk yang melakukan presensi termasuk kehadiran mereka sakit ujian apa itu, jadi sebelum dia melakukan presensi di awal pertemuan itu dia minta anak-anak untuk mengumpulkan foto karena yang menyadari itu sangat sulit mengingat wajahnya tahu tapi namanya kadang tukar atau tidak tahu itu, jadi kan pensiun itu dan minimal kata ini ada. Nah, setelah itu lalu yang melakukan penilaian presensi, kalau hadir yang pasti deposit 89. Kalau misalkan dia sakit atau izin itu berbeda, ya mungkin sakit, jadi yang pasti deposit. Nah, saat aktivitas pembelajaran sebagai implementasi assessment for learning selama proses pembelajaran, setiap anak yang bertanya kemudian memberikan tanggapan yang perbaiki nilai ini, setiap kali dia melakukan bertanya atau memberikan tanggapan yang tambah 2 poin, termasuk yang memberikan catatan, misalnya dia bertanya tentang kelebihan dan kekurangan jenis-jenis gas alam. Jadi dari sini kita bisa tahu mana siswa yang aktif, mana siswa yang perlu kita dapatkan pendampingan. Kemudian saat memberikan tugas sama dengan ibu yang membagi mereka dalam kelompok untuk membuat presentasi. Kali ini yang topiknya sumber energi. Yang nilai ini adalah bahan kayangnya, membuat apa presentasi PPT atau slide yang nilai di sini. Kemudian saat dia presentasi, masing-masing kelompok punya nilai. Saat presentasi kalau kalau dia menyampaikan tanpa teks atau tanpa melihat HP, nilainya yang besar. Tapi kalau dia presentasi tulen itu macam HP atau bawa baca layar, itu nilainya berbeda. Sehingga hampir seluruh aspek yang ada pada diri siswa dapat kita rekam dari penilaian. Nah, nanti setelah itu kan biasanya kita sekali itu masih tes itu dalam bentuk Google Form yang juga sama dengan sedikit modifikasi sedikit. Begitu siswa selesai menjawab, nanti sudah masuk nilainya. Nilainya pukul 10.25 ketika makin jadwal latihan di 10.4 itu penilaian harian itu sudah saya menjawab Google Form itu nanti otomatis. Nah, nanti ini bisa dikembangkan oleh mungkin ibu sendiri atau pihak
sekolah untuk bagaimana caranya kita melakukan penilaian secara komprehensif, secara cara mendidik. Karena tantangan kita memberikan penilaian di akhir itu adalah masih mengalami kebingungan. Ini dia ini yang rajin sekali sih pasti kita ingat, yang agak rajin, kemudian yang kurang rajin itu kadang kita bias. Terlebih lagi yang kadang tertukar namanya bakat aneh pasif, ternyata gedenan aneh aktif. Untuk ini tujuannya untuk menghindari terjadinya konflik di anak-anak. Iya. Kok dia bisa kok Pak ya, sudah jawab, sudah ngomong kok dia gedenan. Karena salahnya sedapat mungkin menerapkan salah satu prinsip penilaian adalah transparansi dan dengan cara ini. Jadi link seperti yang banyak di spreadsheet ini, link ini yang langsung yang share juga ke anak-anak, jadi mereka bisa memantau kemajuan belajarnya, di mana saya ini, di mana saya masih kosong tugas. Bagus berarti sistemnya nih. Cuman kita jadi kalau ditanya mana daftar nilainya, yang tak punya daftar nilai, karena dia langsung mengikutnya di spreadsheet. Excelnya Google lah, Excelnya Google. Nah, untuk tindak lanjut, kita kembali lagi ke diskusi pasca observasi. Tindak lanjut apa yang akan Ibu rencanakan ke depannya untuk penyempurnaan proses pembelajaran yang akan diterapkan ke depan? Untuk tindak lanjutnya nanti mungkin pas yang tadi yang evaluasi dari kelemahan Nikau pada waktu pembagian kelompok, mungkin lebih ditegaskan lagi si A, si B ini kelompoknya, biar nanti mereka akan bingung. Tadi ada 3 yang tercecer di belakang, biar tidak sampai ke kejadiannya. Terus nanti dalam hal pemberian LKPD mungkin materinya Nikau lebih diperdalam lagi, sehingga mereka tuh sedikit banyak yang bisa digali dari pertanyaan yang diberikan. Mungkin sederhana pertanyaannya, sehingga mereka tuh tidak ada lagi mempertanyakan tentang hal yang mereka tidak pahami. Baik, di pembagian kelompok itu selama ini sistem pembagian kelompok yang Ibu terapkan homogen atau heterogen? Heterogen sih, Pak. Yang biasanya campur, dia tidak semua laki-laki, dia tidak semua perempuan, jadi dicampur aja sih. Terkait dengan dirinya, apakah ada kebutuhan belajar, ada visual, auditori, sama kinestetik, itu apakah memperhatikan aspek tersebut? Seharusnya memperhatikan juga nih, makanya dia untuk Nikau itu karena yang buat di classroomnya juga berbagai dari modul, dari YouTube, itu untuk memperhatikan dari kebutuhan belajar mereka sih. Karena kalau yang kelompokkan juga mereka mencari berdasarkan minat mereka, temannya mereka nggak mau, kadang-kadang kalau yang menentukan itu yang maunya sama teman ini karena sudah nyambung diskusinya. Jadi yang akali itu dengan di classroomnya, yang akomodasi dengan memberikan berbagai bentuk materi, ada dari PPT, YouTube dan lain sebagainya. Termasuk yang lihat tadi sudah melaksanakan diferensiasi secara konten ini. Kemudian dari menyiapkan modul, kemudian menyiapkan bahan layar untuk Canva, termasuk menyiapkan kebutuhan belajar anak-anak berupa KPD. Nah, mungkin kedepannya kita membagi anak-anak itu, memang aspek heterogenitas itu penting untuk menciptakan budaya kolaborasi anak-anak sebagai perwujudan dari kompetensi sosial emosional mereka. Jadi kita juga harus memperhatikan kesiapan belajar. Ada yang biasanya ada yang kelompok yang sudah siap, ada kelompok yang kemampuan yang menengah, ada kelompok yang memang butuh pendampingan dari awal sampai akhir. Memang dari beberapa setting pembagian kelompok itu ada kelebihan, ada kekurangan. Kalau kita bagi nyampur itu ada yang kemampuannya tinggi, sedang rendah di dalam satu kelompok, harapannya yang kemampuan tinggi itu dapat merangkul yang kemampuannya masih
Cuman kalau kita kelompokkan yang pintar tidak saja, kemudian yang sedang dikumpulkan juga, yang apa namanya, yang kemampuan rendah dikumpulkan, itu ibaratnya kita membuat kasta dalam pelajaran. Dan dalam diskusi ini kan nggak mau bagus sih sih. Iya. Kalau dikumpulkan kan sudah dan dosen PBL itu dilaksanakan kalau homogen. Iya, makanya campur yang pintar biar ada juga di sana. Ini kedua untuk lembar catatan percakapan pasca observasi. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan masukan-masukannya yang akan nanti dia sampaikan atau dia laporkan berupa laporan hasil pendampingan individu. Satu. Ini semua Pak Kanaknya? Belum. Oh, belum. Masih ada lagi.